Saya Junita Rahmati. Saya Iwan Ramadan. Saya Seni Mubarak. Lanjut, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama yaitu definisi supply chain management atau sering disebut SCM. Supply chain management adalah proses yang melibatkan antara bahan B. Proses yang digunakan untuk mengelola aliran bahan mentah sehingga menjadi produk jadi, atau dan adanya informasi antara perusahaan dan pemasok. Tujuan utama dari SCM yaitu untuk memperlancarkan proses produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan atau menghasilkan keuntungan. Berikut ini adalah contoh dari rantai pasok mie instan. Yang pertama yaitu ada memasak tepung. Tepung dibagi menjadi dua, ada tepung terigu, tepung tapioka. Terus ada pemasok bumbu. Ada lagi pemasok minyak dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke gudang bahan baku. Lalu masuk ke pabrik pembuatan mie instan. Yang dimaksud pabrik pembuatan mie instan yaitu ada pencampuran antara bahan baku dan pengepresan. Lanjut ke penguji bumbu. Yang dimaksud penguji bumbu yaitu menguji bumbu agar layak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Yang dimaksud pengemasan yaitu untuk memastikan bahwa produk layak untuk didistribusikan. Dan yang distribusi itu untuk menjual ke toko penjualan mie instan. Lanjut dipasarkan ke toko penjualan mie instan, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Lanjut, materi yang kedua akan dibacakan oleh Syed. Yang kedua adalah pentingnya supply chain management. Yang pertama ada efisiensi operasional. SCM yang baik membantu mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses sehingga mengurangi biaya operasional. Dengan mengelola aliran barang dan informasi secara efisien, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk. SCM meningkatkan perusahaan untuk mengawasi dan mengontrol kualitas dari setiap tahap rantai pasokan, dari pemasok hingga konsumen. Dan yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. SCM yang efisien memastikan bahwa produk dikirim tepat waktu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pemantauan yang baik terhadap permintaan pasar, perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan produksi dan persediaan. Yang keempat ada manajemen risiko. SCM membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasokan, seperti gangguan pasokan atau fluktuasi harga pasar. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko dan memastikan keberlangsungan operasional. Yang kelima ada kolaborasi dan hubungan. SCM yang baik mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, pemasok, produsen, dan distributor. Hubungan yang erat ini dapat meningkatkan produksi. Yang terakhir ada penggunaan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan produksi dalam jumlah produksinya sehingga lebih cepat dan tepat. Contohnya ada Toyota. Toyota dikenal sebagai merek terkenal yang menggunakan sistem just in time, yang mana mereka mengurangi persediaan dan hanya memproduksi saat ada pesanan. Dan juga mereka bekerjasama dengan pemasok supaya komponen yang dibutuhkan ada pada saat pemesanan. Yang kedua ada Zara. Memiliki sistem SCM yang memungkinkan mereka untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan pakaian dalam waktu singkat. Mereka memproduksi dalam jumlah kecil.
dan sering memperbarui koleksinya. Dan ini juga untuk menghemat persediaan mereka. Dan kita akan dilanjut. Strategi SCM mengarah ke tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi adalah kumpulan berbagai keputusan atau aksi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi dimulai dengan pernyataan yang jelas mengenai tujuan perusahaan. Strategi SCM dirancang perusahaan harus dapat memudahkan pekerjaan semua orang seperti supplier, manufaktur, distributor, sampai kepada pelanggan. Tujuan dari strategi ini agar biaya produksi dan distribusi ditekan serendah mungkin tetapi tetap memenuhi permintaan. Selanjutnya ada 3 strategi yang digunakan dalam SCM. Yang pertama ada forecasting, postponement, yaitu dalam strategi ini manufaktur menunda untuk membeli material dari supplier, khususnya pada material yang harganya mahal. Dalam hal ini manufaktur ingin menekan biaya persediaan material sehingga material hanya digunakan ketika akan memproduksi produk saja. Yang kedua ada manufaktur postponement, di mana produk masih berupa produk setengah jadi dan kemudian diproduksi kembali ketika manufaktur mendapatkan pesanan dari pelanggan. Yang ketiga ada logistik postponement, yaitu penundaan produksi atau langkah akhir seperti perakitan atau pengemasan sehingga produksi tersebut dibeli. Hal ini mengurangi resiko produksi atau kelebihan stok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kemudian ada 7 strategi SCM yang diperlukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengetahui tantangan internal supply chain manajemen perusahaan. Maksudnya adalah setiap perusahaan ingin menang dalam persaingan tentu harus bertahan dari guncangan bisnis, harus memiliki strategi yang tepat dalam segala aktivitas pada usahanya. Strategi akan mengarahkan jalannya perusahaan tujuan jangka panjang yang dicapai. Yang kedua ada bernegosiasi dengan banyak pemasok. Maksudnya adalah perusahaan bisa mencari banyak pemasok dan memilih satu atau beberapa di antaranya yang memiliki penawaran yang menarik bagi perusahaan dari sisi kualitas dan harga. Kemudian perusahaan akan menjatuhkan pilihan bagi pemasok memberikan penawaran rendah. Yang ketiga ada pengembangan hubungan kemitraan. Maksudnya adalah perusahaan perlu mengembangkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan salah satu atau beberapa pemasok sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat melakukan integrasi vertikal. Maksudnya adalah dengan cara mengintegrasikan aksesal untuk mengembangkan kemampuan perusahaan dalam produksi barang yang telah diperoleh dari pemasok. Ada 2 macam integral yaitu bisa dilakukan. Yang pertama integrasi mundur, maksudnya dilakukan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku dari pemasok sehingga barang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua integrasi maju, menuntut produsen untuk membeli komponen yang berupa produk jadi. Kemudian yang keenam membangun jaringan Kiretsu. Artinya pada awalnya digunakan untuk satu grup atau kumpulan perusahaan yang menopang ekonomi Jepang pada abad ke-20 dengan konsep jaringan Kiretsu. Perusahaan Jepang mengambil bahan mentah dari grup usahanya sendiri sehingga terus meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang terakhir mengoptimalkan jaringan IT yang terlibat. Maksudnya adalah untuk membangun sistem manajemen perusahaan yang harus memperhatikan rencana pemasok, produksi, distribusi, dan pengembalian. Kemudian ada 5 langkah dalam penerapan strategi
membuat atau mengelola permintaan, melakukan respon permintaan agar efektif. Harus ada penentuan target dan strategi perencanaan tersebut yang dapat supaya terrealisasikan. Yang kedua ada sibilitas dan kontrol, maksudnya yaitu sistem yang memberikan informasi terkait operasi. Data ini sangat berfungsi untuk mengontrol lebih baik dan membuat keputusan yang cepat dan akurat. Yang ketiga, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Maksudnya ini adalah kesehatan hubungan yang baik dengan supplier sehingga dapat mempertahankan kepercayaan dengan membangun komunikasi antar dua pihak, baik itu penjual dan pembeli. Yang keempat ada menitik beratkan fokus subscribe kepada pelanggan. Maksudnya adalah hubungan yang baik dengan pelanggan itu untuk memberikan efek yang positif yang tinggi terhadap konsumen dan rekomendasi yang diberikan kepada rekan-rekan konsumen. Yang kelima dan terakhir yaitu melakukan review yang berkala dan pastikan rencana mitigasi risiko yang efektif. Dari sini adalah mengevaluasi kinerja produksi secara rutin untuk melakukan penilaian manajemen rantai pasok serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Harus secara rutin meninjau prosedur kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan memastikan keduanya tetap relevan dan berfungsi dengan efektif. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, saya Rizky dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa dampaknya jika sebuah organisasi tidak memiliki strategi yang jelas? Organisasi tidak memiliki strategi yang jelas. Bagaimana perusahaan? Perkenalkan, saya Anissa. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang dirumuskan sesuai dengan visi dan misinya? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Siti Nur. Pertanyaannya adalah, apa dampak SCM terhadap kepuasan pelanggan? Yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan karena memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik. Yang kedua, yaitu perusahaan mengoptimalkan alur barang, informasi dan keuntungan dari pemasok hingga konsumen akhir. Cukup.
adik. Boleh. Apa dampaknya jika sebuah organisasi tidak memiliki strategi yang jelas? Yang pertama ada penurunan produktivitas dan inefisiensi operasional. Struktur yang tidak jelas dapat menyebabkan redundansi pekerjaan atau pengabaian tugas, mengakibatkan ketidakefektifan operasional. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Struktur yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk apa, mengakibatkan misinterpretasi pesan dan tugas. Yang ketiga ada moral dan kepuasan karyawan menurun. Ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara karyawan. Yang keempat, tingginya turnover karyawan. Tanpa jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk pertumbuhan, karyawan mungkin mencari peluang kerja di tempat lain. Yang kelima, keputusan yang kurang tepat. Kekurangan informasi yang relevan, keputusan mungkin diambil tanpa informasi yang cukup atau relevan karena alur komunikasi yang buruk. Yang terakhir, reputasi perusahaan menurun. Ketidakmampuan untuk memenuhi harapan pelanggan secara efisien dapat merusak reputasi perusahaan. Cukup? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisa Salsa. Pertanyaannya yaitu bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang dirumuskan sesuai dengan perusahaan dapat memastikan bahwa strategi yang dirumuskan sesuai dengan visinya melalui beberapa langkah. Yang pertama, penyelesaian strategis. Intinya pastikan bahwa setiap strategi yang dikembangkan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, analisis lingkungan. Lakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kelemahan, peluang dan ancaman yang relevan. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan, khususnya yaitu melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan strategi. Terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Maksudnya secara berkala evaluasi kinerja strategi terhadap pencapaian visi dan misi jika diperlukan dapat penyesuaian untuk kedepan perubahan pasar dan kondisi internal. Baik, sekian presentasi dari kurang dan lebihnya mohon maaf.